Baik, Bapak Ibu sekalian, renungan kita hari ini sudah sampai di kitab Mazmur, pasal yang ke-22 ya. Mazmur 22, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ayat yang kedua persis dengan apa yang ditulis di dalam kitab Matius ya. Waktu Yesus di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku ya. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya mau mulai dengan pertanyaan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, apakah benar Tuhan itu meninggalkan Daud? Apakah benar Tuhan meninggalkan orang-orang yang mencintai dan mengasihi Dia? Ya, sebelum kita lanjutkan, kita bisa merenungkan apakah Tuhan itu meninggalkan kita? Ingat sifat Tuhan yang utama, bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kuasa. Hari ini, dimanapun kita berada, percayalah bahwa Tuhan hadir. Ketika seperti saya hari ini sedang Zoom di kamar ya, dan di kamar Tuhan itu hadir. Ya, Bapak Ibu di ruang kerja, Tuhan hadir. Bapak Ibu di toko, Tuhan hadir. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah Tuhan itu hadir. Sebab Tuhan maha hadir. Tetapi apakah Tuhan yang maha hadir itu kemudian meninggalkan anaknya? Apakah Tuhan yang maha hadir itu meninggalkan umatnya? Jawabannya harus jelas, singkat, tegas, mantap. Jawabannya adalah tidak. Ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab di dalam kitab Yesaya bilang begini, adakah seorang ibu yang meninggalkan anaknya? Jawabnya ada. Ya kan? Ada ibu yang meninggalkan anaknya. Jawabnya ada, ya. Dan Tuhan bilang begini, kalau seandainya ada, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Jadi waktu dalam kesesakan, ya, Daud di dalam pergumulan yang hebat, ketika Daud berseru kepada Tuhan, rasa-rasanya Tuhan itu nggak ada. Rasa-rasanya Tuhan itu sudah meninggalkan Daud. Dan ini juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya, seringkali kita ini merasa Tuhan itu nggak sayang sama kita, Tuhan itu tidak mau menjaga kita, Tuhan itu tidak melindungi kita, bahkan Tuhan itu meninggalkan kita. Ya, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Di dalam kitab 1 Yohanes dibilang begini, celakalah kalau hatimu menuduh engkau. Jadi seringkali hati ini menuduh kita loh Bapak Ibu sekalian ya, menuduh kita masing-masing. Salah satu tujuannya Tuhan benci kamu, Tuhan tidak sayang kamu, sekarang Tuhan itu muak melihat kamu ya. Jangan percaya dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi hal yang pertama dari Mazmur 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya mendapatkan begini Bapak Ibu sekalian.
Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, jangan main perasaan, ya. Jangan main perasaan. Mengapa? Karena perasaan ini gampang berubah-ubah dan perasaan ini gampang menipu. Kita harus percaya sebagai orang Kristen ini percaya akan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, meskipun seolah-olah kita ada dalam pergumulan, doa kita seolah-olah tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Sebab apa? Sebab kita ini ciptaan Tuhan yang mulia. Kemarin kita merayakan Paskah, ya, mulai dari Jumat Agung, kemudian kebangkitan Tuhan. Semua itu artinya apa? Semua itu artinya Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena kasih Allah yang begitu besar itu kepada kita ini loh Bapak Ibu sekalian, maka dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus itu untuk mati di atas kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita, menggantikan hukuman yang selayaknya untuk kita, tapi itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Agar apa? Supaya kita ini selamat. Supaya kita ini tidak binasa. Jadi yang pertama, jangan pernah meragukan kasih Allah, ya. Dan kalau kita berseru-seru kepada Tuhan seperti Daud, waktu siang, waktu malam, maupun waktu pagi hari, dan Tuhan tidak menolong. Artinya sebetulnya Tuhan bukan tidak menolong. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan itu pasti datang pada waktunya Tuhan. Alkitab Perjanjian Baru bilang begini, kalau kita dalam kesesakan, kita dalam pencobaan, kita dalam pergumulan yang hebat, Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja. Bersama saya ucapkan biasa-biasa saja. 2, 3, biasa-biasa saja. Ya, yang mana tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk dapat menanggung dan juga dapat berkemenangan atas pergulatan, pergumulan, atau pencobaan yang sedang kita hadapi. Jadi yang pertama, dari Mazmur pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, jangan main perasaan dengan Tuhan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ayat yang keempat dikatakan begini, dari Mazmur pasal 22. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, ya. Jadi waktu kita ini menyembah Tuhan, Bapak Ibu sekalian, waktu kita memuji Tuhan, ingat, Tuhan itu bertahta, Tuhan itu hadir di atas puji-pujian daripada umatnya, daripada pujian anak-anaknya. Tuhan itu hadir. Maka itu kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh kita merasakan hadirat Tuhan atau tidak, ya. Beberapa di antara kita kan begini. Kalau Tuhan hadir itu rasanya merinding, ya kan? Bulu kuduknya berdiri. Oh, Tuhan hadir. Kalau cuma mau bulu kuduk berdiri, coba keluar rumah jam 2 pagi itu loh. Pagi-pagi masih gelap, ya kan, lewat di depan kuburan. Itu pasti bulu kuduknya merinding. Apakah Tuhan hadir? Tuhan hadir tidak ditentukan oleh bulu kuduk yang merinding, ya kan? Dan Alkitab dengan jelas berkata
waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu Tuhan hadir. Baik kita merasakan kehadiran Tuhan maupun tidak merasakan. Ya, kemarin kita celebration merayakan Paskah dan ulang tahun gereja, ulang tahun yang ke-14 ya. Beberapa orang yang hadir, mereka bilang begini, wow, hadirat Tuhannya begitu kuat. Saya merasa Tuhan hadir, ya kan? Saya bilang puji Tuhan, ya kan? Jadi kita merasa maupun tidak merasa ketika kita memuji Tuhan, itu Tuhan hadir. Kalau kita menyadari itu, Bapak Ibu sekalian, kita nggak akan sembarangan loh dalam kehidupan ini, ya. Kita pasti hati-hati. Sebab apa? Sebab Tuhan hadir, ya. Waktu Ibu Yongki ada di dalam masa kesesakan, ya, maka Ibu Yongki mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Meskipun rasa-rasanya tidak ditolong oleh Tuhan, meskipun rasa-rasanya Tuhan tidak hadir, meskipun rasa-rasanya Tuhan tidak mendengarkan doa-doanya. Tapi Ibu Yongki terus memuji Tuhan. Ibu Yongki ini luar biasa. Sehingga ini mentransferkan kepada kami, anggota keluarganya, untuk suka memuji Tuhan. Jadi hal yang kedua dari Mazmur pasal 22 ini, mari Bapak Ibu sekalian kita sukalah, terus meneruslah memuji Tuhan, baik maupun tidak baik situasinya dan kondisinya. Sebab Tuhan suka mendengarkan ketika kita memuji Tuhan. Fales maupun tidak fales suara kita, tetaplah memuji Tuhan. Dan waktu memuji Tuhan, Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan itu menyebabkan segala-galanya menjadi baik. Kita melihat bagaimana ketika ada 5.000 orang laki-laki dewasa sedang lapar, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Karena Tuhan hadir, meskipun stok yang ada cuma 5 roti dan 2 ekor ikan, semuanya bisa makan dengan kenyang. Amin. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah inflasi hari ini, di tengah-tengah krisis ekonomi, itu akan tetap memelihara keadaan setiap kita, anak-anaknya. Amin. Karena Tuhan hadir, maka orang yang lumpuh 38 tahun itu, ya, orang yang lumpuh ini menjadi sembuh dan bisa berjalan. Karena Tuhan hadir, maka Lazarus yang sudah membusuk, yang mati 4 hari, bisa bangkit dan hidup. Karena Tuhan hadir, maka wanita yang pendarahan 12 tahun itu jadi sembuh. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, karena Tuhan hadir di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk bekerja, baik sebagai kaum profesional, sebagai karyawan-karyawati, maupun sebagai pemilik usaha, maka mujizat itu pasti terjadi, dialami oleh kita. Tuhan membuat segala-galanya di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu menjadi baik. Ya. Nah, hari ini dari Mazmur 22 ini kita sudah belajar beberapa hal, ya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, jangan main perasaan. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Dan yang kedua, terus memuji-muji Tuhan, sebab Tuhan suka dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian daripada anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami mau menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena setelah mendengarkan firman Tuhan,
kami mau mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.